Blue Lock episode yang keempat kembali dibuka dengan sebuah panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter ini, terdapat dua buah informasi penting yang sayang sekali untuk kita lewatkan. Salah satunya adalah mengenai penjelasan singkat dari Jinpachi Eigo tentang sebuah fenomena unik yang disebut dengan mode flow, serta bagaimana cara para pemain dari tim Blue Lock Eleven bisa mendapatkannya dan juga menggunakan kekuatan tersebut di dalam pertandingan selanjutnya secara konsisten. Oleh karena itu pada momen ini, atau tepatnya setelah semua pemain Blue Lock sudah selesai melakukan rutinitas latihan mereka di hari yang pertama, Jinpachi pun dengan cepat langsung memanggil mereka semua untuk segera berkumpul di ruangan rapat. Dan di saat yang bersamaan, dia pun mulai berkata kepada semua orang, "Dengar, tim Jepang yang saat ini kita hadapi bukanlah lawan yang mudah. Mengingat ada Itoshi Sae dan juga Ryusei Shido yang akan bermain untuk membantu mereka. Apalagi waktu latihan kita sangatlah singkat. Jadi sudah pasti hasil yang akan kita raih di dalam waktu 15 hari ini akan sangat terbatas juga. Oleh karena itu, jika kalian ingin menang melawan tim Jepang U20, maka ke-11 orang pemain yang ada di dalam lapangan wajib menguasai dan juga masuk ke dalam mode flow." Nah, mulai dari sanalah Jinpachi pun akan menjelaskan dengan sangat detail sekali mengenai apa yang dimaksud dengan mode flow kepada para pemainnya. Bahkan di dalam mangganya sendiri, butuh lebih dari 40 halaman alias 2 chapter untuk bisa menjelaskan mengenai semua hal itu. Namun untuk mempersingkat waktu dan supaya lebih mudah dimengerti, maka kami pun akan merangkum penjelasan dari Jinpachi Eigo menjadi beberapa kalimat berikut. Pertama, flow adalah sebuah kondisi yang bisa diraih oleh semua pemain ketika dirinya mampu fokus dengan apa yang saat ini ingin mereka capai. Kedua, untuk bisa masuk ke dalam mode flow, para pemain harus mampu melupakan semua kegelisahannya dan juga rasa bosannya. Kurang lebih sesuai dengan potongan grafik yang sudah kami tampilkan di layar ini, di mana garis arsir yang ada di atas adalah sebuah area kebosanan, kemudian garis arsir yang ada di bawah adalah sebuah area kegelisahan, dan garis putih yang ada di tengah adalah sebuah titik fokus. Sederhananya, semua pemain Blue Lock tidak boleh merasa puas dengan pencapaian yang sudah dia raih. Karena jika sampai hal itu terjadi, maka mereka akan cepat menjadi bosan dan tidak pernah bisa masuk ke dalam mode flow. Begitupun sebaliknya, di mana para pemain Blue Lock tidak boleh merasa takut untuk menghadapi tantangan ketika mereka bertemu dengan lawan yang jauh lebih kuat. Karena jika sampai mereka merasa takut, maka hal itu akan menimbulkan rasa gelisah yang berlebihan, hingga pada akhirnya mereka pun tidak akan pernah bisa masuk ke dalam mode flow juga. Intinya balik lagi ke poin yang nomor 1, yaitu mode flow hanya bisa dicapai ketika seseorang mampu menyeimbangkan emosi yang ada di dalam dirinya dan juga fokus terhadap semua tujuannya. Itulah beberapa poin rangkuman singkat mengenai semua pelajaran yang diberikan oleh Jinpachi Eigo kepada para pemainnya. Nah, mulai dari sanalah program latihan dari para pemain Blue Lock seketika langsung dirubah dan juga disesuaikan. Jika sebelumnya mereka dipaksa untuk berlatih masing-masing demi meningkatkan kemampuan personal ataupun skill individu, maka dari sini para pemain Blue Lock akan dilatih untuk bisa bermain sebagai tim dan juga dilatih untuk bisa masuk dalam mode flow. Karena dengan cara itulah, peluang mereka untuk bisa menang melawan tim Jepang U20 akan terbuka menjadi semakin lebar. Setelah beberapa saat berlalu, Shin pun kini kembali berpindah menuju kepada para pemain yang ada di timnas Jepang. Di mana pada momen ini, nampak Oliver Aiku yang sudah berdiri di sebuah lorong untuk menunggu kedatangan dari Itoshi Sae. Dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung berkata kepada Sae, "Woi bocah jenius, ada sebuah hal penting yang ingin aku bicarakan kepadamu, khususnya mengenai masalah di antara kita. Kau sudah sadar kan bahwa saat ini Sendo dan juga Shido tidak akan pernah bisa bekerja sama. Apalagi ketika kedua orang itu dimainkan secara bersamaan, maka mereka pun akan langsung berkelahi." Mendengar semua perkataan dari Aiku, saya pun dengan cepat langsung meresponnya. "Haha, aku tidak peduli dengan semua hal itu. Jika pada akhirnya mereka berdua memang tidak cocok, maka keluarkan sajalah Sendo dari tim kita. Lagi pula, aku juga tidak peduli dengan pemain sampah seperti dia." Walaupun di momen itu, Aiku nampak terlihat kesal dengan semua ucapan tersebut, namun sebagai kapten yang sangat bijaksana, Aiku pun malah menawarkan sebuah pilihan lain dengan berkata seperti ini. "Dengar, walaupun bagimu Sendo tidak berguna, namun sayangnya semua pendapatmu itu tidak akan mampu merubah sebuah fakta, bahwa saat ini Sendo adalah pemain favorit dari tim Jepang, sekaligus satu-satunya striker andalan yang sangat berharga bagi kami. Oleh karena itu, jika pada akhirnya kau meminta Sendo tidak dimainkan atau malah dikeluarkan dari tim, maka secara otomatis semua pemain lain dari tim Jepang pun
akan menolak untuk bermain di dalam pertandingan kita selanjutnya. Yang artinya, jika tidak ada satupun pemain Jepang yang mau main, maka pertandingan besar melawan tim Blue Lock tidak akan pernah terjadi juga. Melihat respon dan juga jawaban dari Aiku, saya pun seketika langsung menjawabnya. Hah? Apakah kali ini kau ingin mengancamku? Semua rangkaian kejadian menegangkan ini pun terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga pada panel berikutnya, Aiku pun mulai menjelaskan kepada saya mengenai apa maksud dan tujuan yang sebenarnya melalui beberapa kalimat berikut. Tenang saja bro, aku sama sekali tidak memiliki niat buruk kepada dirimu. Karena kenyataannya kami sendiri pun akan kesulitan menang jika kau tidak mau ikut bermain pada pertandingan kita selanjutnya. Jadi untuk menghindari dan menyelesaikan perselisihan ini, maka bagaimana jika kita membuat sebuah perjanjian? Yaitu, kami semua akan mengikuti perintahmu selama pertandingan sedang berlangsung. Namun sebagai gantinya, buatlah kami menang tanpa perlu memainkan Ryusei Shido. Karena aku yakin semua permintaanku ini bukanlah sebuah hal yang sulit bagi pemain jenius seperti dirimu. Meskipun pada awalnya saya sempat kaget dengan semua ucapan dari Oliver Aiku, namun pada akhirnya dia pun mau menuruti semua permintaan dari Aiku sambil berkata seperti ini. Haha, sebagai seorang kapten ternyata kau mempunyai ego yang sangat tinggi juga ya. Baiklah, karena aku suka dengan pemain sepertimu, maka untuk sementara waktu aku akan mendengar ucapanmu. Tapi ingat, akulah orang yang saat ini sedang mengetes kalian semua. Dan jika nanti kalian tidak mampu memenuhi semua harapanku, maka aku akan berhenti di tengah pertandingan, tidak peduli apapun yang terjadi. Scene pun kini berpindah. Setelah 15 hari berlalu, waktu pertandingan yang selama ini sudah kita nantikan akhirnya tiba juga. Di mana pada momen itu, terlihat semua pemain inti dari tim Blue Lock Eleven yang sedang bersiap di ruang ganti. Mulai dari Sagi Yoichi, Meguru Bachira, Yuma Chigiri, Nagi dan juga para pemain lainnya. Nah, menariknya tepat di tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar suara Jinpachi Eigo yang mulai meminta para pemainnya untuk kembali berkumpul. Karena pada momen tersebut, Jinpachi akan mulai memberikan sebuah pengumuman penting mengenai siapa sajakah para karakter yang terpilih untuk menjadi cadangan atau pemain pengganti pada pertandingan hari ini. Singkat cerita, pada panel berikutnya dengan penuh semangat, Ego pun langsung berkata, "Woi, karena ini adalah pertandingan resmi, maka kita pun juga akan menggunakan peraturan sesuai dengan ketentuan dari FIFA. Yaitu, pertandingan ini akan dilaksanakan dalam 2 babak dengan total waktu selama 90 menit. Ditambah, kita juga diperbolehkan melakukan pergantian pemain sebanyak 3 kali. Jadi, bagi para pemain yang aku sebutkan, janganlah merasa kecewa dan tetaplah berkonsentrasi. Karena ketika aku memanggil nama kalian untuk bermain, maka aku ingin kalian semua sudah berada pada kondisi yang prima dan juga siap untuk bertanding. Oleh karena itu, perhatikanlah dengan baik dan bersiaplah untuk masuk ke dalam stadion." Pada posisi pemain bertahan, aku akan memilih Raichi, Igarashi, Tokimitsu, dan juga Ishikari. Kemudian posisi pemain tengah dan juga pemain sayap akan diisi oleh Mikage-ryo, Kurona Renze, Yori, serta Zantetsuken. Selanjutnya, yang terakhir pada posisi penyerang, aku akan memilih Hiragi, Seira, dan juga Kimbaro. Tidak hanya sampai di situ, karena tepat setelah menyampaikan pengumuman itu, Jinpachi pun dengan cepat langsung memberikan sebuah motivasi singkat kepada para pemainnya dengan berkata seperti ini. Dengar, dalam waktu 2 minggu ini, semua kemampuan dasar kalian sudah berhasil meningkat dengan drastis. Ditambah, kalian pun sudah mampu bermain dan bekerja sama sebagai sebuah tim. Jadi, jangan pernah merasa berkecil hati dan tetaplah percaya diri. Walaupun ini adalah penampilan pertama kalian di hadapan banyak penonton. Karena dalam waktu 90 menit ke depan, pandangan dan penilaian seluruh dunia kepada kalian akan ditentukan pada satu pertandingan besar ini. Oleh karena itu, aku serahkan sisanya kepada kalian untuk membuktikan kepada dunia sehebat apa tim Blue Lock Eleven. Karena mulai hari ini, kita akan berebut sekaligus mengambil alih posisi dari tim nasional Jepang serta merevolusinya berdasarkan filosofi sepak bola Blue Lock. Mendengar potongan pidato singkat yang diucapkan oleh Jinpachi tersebut, semangat dari mereka semua pun seketika langsung terbakar. Hingga pada panel berikutnya, mereka pun mampu berjalan dengan tenang untuk masuk ke dalam lapangan sebagai perwakilan dari proyek Blue Lock yang penuh dengan kontroversi. Scene pun kini berpindah. Tepat sebelum kedua tim itu keluar dari lorong stadion, terdapat beberapa interaksi menarik yang dilakukan oleh para pemainnya. Yang pertama adalah interaksi antara 2 orang pasangan kakak beradik. Siapa lagi kalau bukan Ito Shisai dan juga Ito Shirin. Di mana pada momen itu, mereka pun saling melirik satu sama lain dengan sinis, tanpa ada satupun kalimat yang keluar dari mulut mereka.
Yang kedua adalah interaksi super kocak dari dua orang kiper ajaib, yaitu Fugakuken dan juga Gagamaru. Di mana pada panel itu, Gagamaru pun dengan polos berkata kepada Fugaku, "Hei, aku adalah kiper juga. Dan hari ini adalah pertama kalinya aku bermain di posisi ini." Hal yang tidak kalah menariknya pun terjadi juga kepada Isagi Yoichi dan juga Oliver Aiku. Karena pada momen itu, dengan penuh rasa percaya diri, Aiku pun mulai membuka obrolan singkat dan berkata kepada Isagi bahwa pada pertandingan ini, mereka tidak akan pernah memainkan Ryusei Shido. Karena nyatanya, tidak ada satupun pemain dari tim Jepang yang bersedia untuk bermain bersama dengan dirinya. Tidak hanya sampai di situ, karena masih pada satu momen yang sama ini, Aiku pun kembali melanjutkan semua perkataannya kepada Isagi Yoichi. "Isagi, kami akan memenangkan pertandingan ini dan tidak akan pernah membiarkan kalian untuk bisa mencetak satu gol pun ke gawang kami." Mendengar ucapan dari Aiku tersebut, Isagi pun sama sekali nampak tidak peduli. Karena pada momen itu, dia sedang mencoba untuk tetap fokus terhadap semua tujuannya, yaitu untuk membuktikan kehebatannya kepada semua orang sekaligus memenangkan pertandingan ini. Mengingat jika mereka sampai kalah, maka secara tidak langsung karir sepak bolanya akan ikut hancur juga, dan Isagi pun tidak akan pernah bisa menjadi pemain terhebat yang ada di seluruh dunia. Semua rentetan kejadian ini pun berlangsung dengan sangat cepat sekali. Hingga pada momen berikutnya, kedua tim pun mulai berjalan secara bersamaan untuk memasuki lapangan pertandingan tersebut. Melihat kemunculan dari Toshisai dan juga tim nasional Jepang, suasana medan tempur pun seketika menjadi sangat bergemuruh dengan teriakan dan juga sorakan yang menyebutkan nama mereka berkali-kali. Tentu saja ini adalah sebuah hal yang baru bagi para pemain Blue Lock. Apalagi pertempuran melawan tim Jepang U20 adalah pertandingan resmi pertama mereka. Akibatnya pada panel ini mereka pun sempat terlihat gugup, sampai sempat kehilangan fokusnya selama beberapa saat. Melihat hal itu, Ito Shirin yang merupakan kapten dari tim Blue Lock 11 seketika langsung berjalan menghampiri Isagi, dan di saat yang bersamaan, dia pun dengan cepat memukul punggung Isagi sambil berkata seperti ini, "Woi bodoh, di saat penting seperti ini kenapa kau malah terlihat gugup?" Mendengar semua ucapan dari Ito Shirin, Isagi pun akhirnya mampu tersadarkan. Hingga pada panel berikutnya, dia pun dengan lantang langsung membalas semua perkataan dari Ito Shirin. "Haha, semua perasaan ini telah berhasil membangkitkan semangatku lagi. Ayo Rin, mari kita kalahkan tim mereka bersama-sama dan tunjukkan kepada dunia bagaimana kekuatan sebenarnya dari tim Blue Lock 11. Wow, menarik banget bukan? Tentu saja bagi kalian yang penasaran dengan kisah selanjutnya, nantikan terus ya update terbarunya di channel ini setiap jam 5 sore. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.